فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di mana barakallahu fikum kita masih berada dalam inti daripada kitab ini, yaitu bab yang ke-6, adab fil qiraah, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Dan faman ahabba yaqra'a falyatafaddal. طيب أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان فصل في أحوال تكره فيها القراءة. Pasal yang berkaitan tentang kondisi-kondisi yang makruh, yang dibenci pada kondisi tersebut untuk membaca Al-Quran. I'lam anna qira'at al-Qur'ani mahbubatun 'ala al-itlaqi. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu disenangi secara mutlak. Secara garis besarnya, bebasnya Al-Quran itu dibaca adalah suatu hal yang disenangi, suatu hal yang dianjurkan. Bahkan barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang luar biasa bagi seorang yang senantiasa terus membaca Al-Quranul Karim. Bahkan begitu Nabi mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada yang pantas untuk dicemburui kecuali pada dua orang, diantaranya rajulun atahu al-Quran, orang yang Allah anugerahkan hafalan Quran. Fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia membacanya pada siang dan malam hari. Nah, maka membaca Al-Quran adalah suatu hal yang dicintai. Illa fi ahwalin makhsusatin. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Ja'a asy-syar'u bin-nahyi 'anil qira'ati fiha. Di mana syariat datang untuk melarang membaca pada kondisi-kondisi itu. Wa ana adhkuru ma hadarani al-ana. Dan saya akan menyebutkan apa yang saya hadirkan sekarang ini, yaitu yang terbetik di benak beliau saat itu. Minha mukhtasaratan, dari hal-hal tersebut secara ringkas. Bihadzfil adillah, dengan menghapuskan dalil-dalilnya. Fa innaha masyhurah, karena dalil-dalilnya adalah dalil yang tenar. Nah, tenar barakallahu fikum di sisi para ulama seperti beliau saat itu. Adapun barakallahu fikum di sisi masyarakat kaum muslimin pada umumnya di masa kita, maka mereka butuh untuk mentenarkan kembali apa-apa yang tenar di masa lalu. Di kalangan para ulama dengan belajar, membaca dan belajar. Dengan membaca dan juga belajar. Mengapa barakallahu fikum? Dahulu seperti di masanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, para pemudanya sibuk di majelis ilmu. Adapun sekarang barakallahu fikum, para pemuda kita sibuk di lapangan sepak bola atau futsal. Kalau tidak di lapangan sepak bola atau futsal, barakallahu fikum sibuk dengan layar sentuhnya. Atau barakallahu fikum ada yang sibuk dengan motornya kesana kemari, wirawiri, menghabiskan bensin. Walaupun harus antri lama untuk bensin.
Dan ini semua barakallahu fikum kondisi yang sangat berbeda. Oleh karena itu, sangatlah diharapkan dan sangatlah didukung siapa saja yang masih menyempatkan diri untuk menghadiri majelis membaca Al-Quranul Karim, majelis mendengarkan hadis Nabiul Amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di tengah-tengah masyarakat sibuk dan tersibukkan dari agamanya. Bahkan barakallahu fikum ada yang siang kerja, malam juga kerja. Sahih. Dan mereka barakallahu fikum melupakan seakan-akan mereka diciptakan untuk kerja, bukan untuk ibadah. Sehingga mereka hanya sempatkan diri untuk sholat 5 waktu, sempatkan diri. Padahal seharusnya yang mereka sempatkan untuk kerja dari hidupnya. Nah, karena Allah ciptakan mereka untuk ibadah, bukan untuk kerja. Sehingga yang seharusnya mereka sempatkan adalah sempatkan kerja. Adapun prioritas utama adalah bagaimana dia melaksanakan tugasnya dari Allah Ta'ala. Kata penulis, fatukrahul qira'atu fi hali ruku'i was sujudi wat tashahhudi wa ghairiha min ahwali sholati siwal qiyami. Makruh, bahkan sebagian mengatakan haram, membaca bacaan Al-Quran saat ruku' atau sujud. Oleh karena itu para ulama menyebutkan apabila ada yang ingin berdoa dengan doa yang tercantum dalam Al-Quran saat sujud, dia rubah lafadznya. Sehingga lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah, lafaz ayat diganti Allahumma Rabbana. Sehingga barakallahu fikum dia tidak menyebutkan ayat Al-Quran, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan nahani an aqra al-Quran fis sujud. Aku dilarang membaca Al-Quran saat sujud. Sehingga barakallahu fikum potongan-potongan ayat yang padanya ada doa yang diinginkan diubah lafaznya. Kalau di situ Rabbana dalam ayat Rabbana atina ganti Rabbi. Setidaknya bukan lafaz ayat. Karena itu terlarang. Nah, fi hali ruku'i was sujudi wat tashahhudi, baik di saat ruku', sujud dan tasyahhud. Wa ghairiha min ahwali sholati, dan selainnya dari keadaan-keadaan salat, siwal qiyam, selain saat berdiri. Adapun saat berdiri maka dianjurkan. Dan yang menjadi rukun adalah yang menjadi rukun dalam salat adalah membaca Al-Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah, masyru' dianjurkan. Wa tukrahu qira'atu ma zada 'ala al-Fatihati lil ma'mumi fi sholati al-jahriyah idza sami'a qira'atal imami. Dan makruh membaca lebih dari surat Al-Fatihah bagi makmum. Makruh membaca selain surat Al-Fatihah bagi makmum dalam salat jahriyah. Salat subuh, maghrib, isya kalau wajib. Salat malam, salat barakallahu fikum, salat tarawih juga masuk. Tidak boleh atau makruh membaca selain Al-Fatihah bagi makmum pada salat jahriyah. Idza sami'a qira'al imam, selama dia masih mendengar bacaannya imam. Adapun kiranya barakallahu fikum mati lampu, pas dia salat di masjid paling besar, masjid raya, isinya 10.000. Sekeras apapun suaranya imam tidak akan dengar di belakang. Mereka sadar bahwa ini adalah salat jahriyah, tapi apa yang mau dilakukan? Tidak dengar bacaannya imam. Maka di sini isyarat dari beliau boleh bagi makmum untuk baca sendiri selain Al-Fatihah. Kenapa? Imam tidak kedengaran bacaannya. Nah, kecuali barakallahu fikum masih terdengar bacaannya seperti masjid kita yang masih kecil, walaupun mati lampu atau barakallahu fikum ada hujannya, kita teriak-teriak sedikit masih kedengaran. Maka di situ barakallahu fikum yukrah, makruh untuk membaca selain Al-Fatihah. Wa tukrahu halakal qu'udi fil khala wa fi halatin nu'asi wa kadza idza ista'jama 'alaihi al-Qur'an, dan juga dibenci saat duduk di tempat pembuangan hajat. Nah, demikian barakallahu fikum berdasarkan Al-Qur'an, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu semua dari bentuk ketakwaan hati.
Dan kondisi ini barakallahu fikum kondisi yang paling buruk bagi seseorang saat dia buang hajat, maka tidak dianjurkan untuk dia membaca Al-Qur'an. Wa fi halatin nu'as, dan dalam keadaan dia ngantuk. Wa kadza idza sta'jama 'alaihi Al-Qur'an, dan demikian juga tatkala dia pun susah untuk mengucapkan lafaz Al-Qur'an saking ngantuknya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam begitu masuk masjid melihat ada tali yang dibentangkan. Nabi bertanya, "Liman hadzal habl?" Milik siapa tali ini? Maka para sahabat mengatakan, "Di Zainab." Itu miliknya Zainab. Tusalli minal lail fa idza fatarat ta'allaqat bih. Dia salat malam. Kalau dia sudah capek, dia bersandar pada tali itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hullu," lepas tali itu. Fal yusalli ahadukum nasyata, hendaknya salah satu di antara kalian salat dalam keadaan dia masih segar. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'is fa innahu la yadri dhahaba yastaghfir rabbahu fa yasubbu nafsa. Karena apabila salah satu di antara kalian salat dalam keadaan dia ngantuk, dia tidak tahu kalau dia ternyata ingin minta ampunan, malah dia cerca dirinya dalam doanya tadi. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yusalli ahadukum nasyata, hendaknya salah satu di antara kalian salat dalam keadaan dia masih segar, masih punya semangat untuk melaksanakan salat. Adapun barakallahu fikum kalau sudah ngantuk dipaksa, dia tidak tahu apa yang akan dia baca, apa yang akan dia sebut saat sujudnya. Yang ada barakallahu fikum kunang-kunang atau bintang-bintang di langit, terbayang kasut dan juga selimut, maka hendak itu diambil kasurnya, diambil selimutnya. Nah, maka demikian juga barakallahu fikum dalam baca Al-Quran. Ya. Makanya barakallahu fikum kalau ada gayanya santri sudah mengambil posisi-posisi mau tidur, ya diingatkan, bangun. Karena sekarang begini, tidak lama begini, tidak lama sandar rapat kepalanya dengan lantai, tidak lama keluar air BW-nya. Dan ada posisi-posisi tertentu yang mereka lagi cari bagaimana supaya bisa tidur walaupun dalam kondisi duduk. Allahu musta'an. Nah, dan ini barakallahu fikum makruh untuk membaca Al-Quran dalam kondisi yasta'jam Al-Quran, di mana dia lisannya tidak bisa menyebut Al-Quran seperti orang ajam menyebut Al-Quran. Nah, wa kadza halat al-khutbah liman yasma'uha, demikian juga makruh membaca Al-Quran saat berpidato, saat khutbah, bagi orang yang mendengarkan khutbah. Wala tukrahu liman la yasma'uha, dan tidak makruh bagi orang yang tidak dengar. Yaitu salat Jumat. Nabi alaihi salatu wasallam, Allah azza wa jalla mengatakan, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Segeralah untuk mendatangi zikrullah. Dan itu barakallahu fikum dengan mendengarkan khutbah yang mengingatkan masyarakat, para hadirin tentang syariat Allah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjauh dari hal-hal yang menjauhkan dari agama Allah, dan seterusnya. Bagi orang yang masih dengarkan khutbah, maka tidak boleh baca Al-Quran. Karena tujuannya mendatangi Jumatan adalah mendengarkan khutbah. Kecuali barakallahu fikum bagi orang yang tidak dengar, dikarenakan masjidnya besar, mati lampu dan tidak ada pengeras suara. Maka Allah mengatakan, fas'au ila dzikrillah, segeralah kepada mengingat Allah. Dia tidak mendapatkan peringatan dari khutbah, dia zikir, baca Al-Quran atau dia berdoa. Silahkan. Dan para ulama masuk ke dalam pembahasan ini barakallahu fikum apabila khatibnya seorang pelaku bid'ah, yang dia sampaikanlah dari hal-hal kebid'ahan yang mengajak seseorang untuk jauh dan perkara-perkara kemunafikan yang menyisihi agama Allah, maka afdal untuk dia zikir saja. Dia sibukkan dengan zikir dan tidak mendengarkan syubhat dan juga ajakan-ajakan bid'ah yang disampaikan oleh khatib. Nah, hadha huwa al-mukhtarus sahih. Inilah pendapat yang menjadi pilihan yang benar. Waja'an Tawus karahatuha, dan datang dari Tawus membenci hal tersebut, yaitu membaca Al-Quran bagi yang tidak mendengarkan khutbah. Tawus menganggap itu makruh. Wa an Ibrahim adamul karahah. Adapun Ibrahim an-Nakhai tidak makruh karena dia tidak mendengarkan khutbah. Fayajuzu ayyajma'a baina kalamaihima bima qulnahu kama dzakarahu ashabuna. Maka boleh untuk kita gabungkan antara ucapannya Tawus dan Ibrahim dengan apa yang kami sebutkan di atas. Bahwasanya makruh kalau dia masih mendengar khutbah, dan tidak makruh kalau dia tidak mendengarkan khutbah.
Nah, wala tukrahul qira'atu fit tawaf, dan tidaklah makruh membaca Al-Qur'an saat tawaf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, at-tawafu mithlus salati. Tawaf itu seperti salat. Ghaira annahu yubihu fihi al-kalam, kecuali tawaf itu boleh berbicara. Bedanya antara tawaf dan salat adalah orang tawaf boleh bicara. Nah, syahid barakallahu fikum ucapan Abdullah bin Abbas, tawaf itu seperti salat, artinya boleh membaca dari bacaan-bacaan Al-Qur'an. Hadza madhhabuna wa bihi qala aktsarul ulama, dan ini yang diucapkan oleh mayoritas ulama. Wa hakahu Ibnu al-Munzir an 'Atha wa Mujahid wa Ibnu al-Mubarak wa Abi Thawr wa ashabil ra'i. Dan ini adalah ucapan para mayoritas ulama dan dihikayatkan oleh Ibnu al-Munzir, 'Atha, Mujahid, Ibnu al-Mubarak, Abi Thawr dan ashabul ra'i. Wa haka anil Hasan al-Basri wa Urwa ibn Zubair wa Malik karahatul qira'ah fi tawafi, dan dihikayatkan dari Hasan al-Basri, Urwah ibn Zubair dan Imam Malik membenci membaca bacaan Al-Quran saat tawaf. Wasahihul awal, dan yang sahih adalah pendapat yang pertama. Ucapan Abdullah bin Abbas jelas. Dan juga barakallahu fikum, seorang yang melaksanakan tawaf dalam peribadatan, dan tidak ada barakallahu fikum apa yang disebut oleh masyarakat awam yang banyak dituliskan di buku panduan haji umrahnya barakallahu fikum, sapu mada zikir sapu jagat. Panjang itu. Apa yang dianjurkan baca waktu tawaf, waktu sa'i, waktu haji, zikir sapu jagat. Dan tidak ada zikir satupun zikir sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan saat tawaf, kecuali hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah disebutkan di saat melewati rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu dhaif, tapi kita tenazal dengan pendapatnya Al-Albani. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam yang disebut dan dibaca saat tawaf, kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, disebut saat berada di Hajar, berada di rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Selain itu barakallahu fikum, tidak ada zikir tertentu yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga silakan dia baca Al-Quran kalau mau, silakan dia baca doa apa saja yang ingin dia panjatkan, karena dia berada di samping Ka'bah. Dan di antara tempat yang mustajabah adalah dekat dengan Ka'bah. Atau barakallahu fikum, dia boleh zikir sebagaimana boleh kasih nasihat. Kalau ada orang barakallahu fikum yang butuh dinasihati saat tawafnya, nasihati saja. Ibu-ibu bertakwa kepada Allah, sadar fisik tak lemah, jangan paksa diri tak masuk di tengah-tengah laki-laki yang berotot tinggi besar sehingga keluar dibawa dengan keranda. Ini banyak kejadian paksa untuk cium Hajar Aswad. Laki-laki saja barakallahu fikum setengah mati untuk bisa dapat, bahkan harus tarik-tarik hidung. Tak mau masuk kepala tarik hidungnya. La ilaha illallah. Dan itu sulit untuk laki-laki, apalagi untuk perempuan. Sehingga barakallahu fikum nasihati. Atau barakallahu fikum di saat seorang wanita sementara melaksanakan tawaf dan dia tidak peduli dengan siapa yang menariknya sehingga bagian dari auratnya kelihatan, tegur, kelihatan leher tak. Dan ini barakallahu fikum ada tempat untuk memberikan nasihat. Silahkan. Karena tidak ada zikir khusus saat tawaf. Sebagaimana barakallahu fikum tidak ada zikir khusus dan sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam saat sa'i. Saat sa'inya, adapun naik di atas Bukit Safa, naik di atas Bukit Marwah, di sana zikirnya. Adapun saat sa'i, perjalanan yang begitu turun dari Bukit Marwah menuju Bukit terbalik, dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dari Marwah menuju Bukit Safa, maka barakallahu fikum tidak ada zikir khusus seperti yang disebutkan oleh sebagian masyarakat, zikir sapu jagat. Yang itu panjang. Dan mungkin barakallahu fikum tidak ada yang hafal. Kecuali pakai bantuan buku panduan dan dibaca berlembar-lembar. Nah, ya mungkin selesai tawafnya kalau dibaca itu.
Allah musta'an. Sahih awal, dan pendapat yang benar boleh membaca Al-Quran tawaf. Waqad taqaddama bayanu ikhtilaf fil qira'ati fil hammam wa fit tariqi wa fi man fi famihi najis. Dan telah lalu penjelasan perselisihan pendapat tentang membaca Al-Quran di dalam tempat pemandian. Wa fit tariq, dan juga di saat di jalanan. Nah, adapun di jalan barakallahu fikum dalam kondisi seperti kita di atas kendaraan, di atas mobil, maka memungkinkan untuk membaca Al-Quran sebagaimana memungkinkan untuk mendengar Al-Quran. Dan di sana ada khilaf, dan yang rajih barakallahu fikum apabila tidak menyebutkan dan tidak dilalaikan kaset murattal yang disebutkan, murattal dibunyikan, dinyalakan, kemudian dia sendiri ikut cerita, maka tidak dianjurkan untuk dinyalakan. Sebagaimana barakallahu fikum dianjurkan untuk mengisi kekosongannya saat melakukan perjalanan untuk membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi man fi famihi najis, demikian juga khilaf perselisihan pendapat tentang membaca Al-Quran bagi orang yang di mulutnya ada najis. Bolehkah dia baca Al-Quran sedangkan di mulutnya ada najis? Nah, di sana ada khilaf. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang disebutkan oleh penulis.